Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak dan Ibu, sini saya mau perkenalkan diri. Nama saya Pak Kuswara, Kepala SMA Negeri 1 Lumbung. Dalam hal ini saya mau menjelaskan tentang manajemen organisasi. Perlu dijelaskan di sini bahwa kita bisa mengelola organisasi jika kita memiliki komitmen untuk memberikan yang terbaik. Jadi kita semua kalau misalnya mau melaksanakan organisasi atau melakukan komitmen di dalam organisasi, maka kita harus memberikan yang terbaik. Baik, manajemen itu apa? Manajemen itu adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di antaranya apa? Yang melakukan keilmuan dan seni dalam mengatur proses tersebut. Itu yang pertama adalah manusia. Tidak lepas dari kewajiban, tidak lepas dari kemampuan sumber dari manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, teknologi atau mesin atau teknologi. Teknologi apa yang sedang digunakan atau teknologi apa yang sedang berkembang di zaman ini. Kemudian metode bekerja. Metodenya di dalam manajemen itu memiliki acuan atau metode-metode yang mengacu kepada pekerjaan atau yang mengacu kepada metode dalam melakukan pekerjaan. Kemudian terusnya adalah material atau alat dan bahan. Harus ada material atau alat bahan yang digunakan atau yang dipakai dalam melaksanakan manajemen tersebut. Material itu atau bahan itu apa? Bisa sebagai komputer untuk melaksanakan administrasi, bisa alat dan bahannya yaitu ada kertasnya, ada printernya dan sebagainya. Manusia itu merupakan kunci utama di tingkat keberhasilan organisasi. Seperti yang disebutkan di sini bahwa sumber daya manusia itu sebagai kunci utama dalam keberhasilan berorganisasi atau dalam manajemen organisasi. Kemudian organisasi itu apa? Organisasi adalah hubungan kerjasama antara orang-orang dalam satu wadah untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan organisasi itu sudah jelas dalam aturannya. Organisasi itu organisasi apa? Misalnya organisasi kesiswaan. Maka tujuan daripada pembentukan karakter kesiswa tersebut itu harus ada orang-orang yang ada di dalam satu kelompok tersebut. Kemudian pentingnya manajemen organisasi yaitu untuk mengukur perkembangan atau percepatan dari organisasi tersebut. Itu di sini harus ada manajemennya, harus ada pengaturannya, baik itu manajemen masalah administrasinya, manajemen masalah keuangannya, manajemen dalam pelaksanaannya, manajemen dalam motivasi dan inovasinya dan sebagainya. Seterusnya adalah aktivitas manajemen. Pertama, aktivitas manajemen itu tahapan-tahapannya seperti apa? Pertama adalah perencanaan atau planning. Dalam suatu organisasi, dalam melaksanakan manajemen dalam suatu organisasi itu pertama perencanaan harus jelas. Ke arah mana yang akan dituju atau tujuannya apa yang akan dilaksanakan, kemudian dampak positif dan negatifnya harus jelas. Kemudian yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian.
sebagai wadah atau tempat tertentu. Pengorganisasian ini harus jelas, organisasinya apa. Misalnya kalau dalam kesiswaan itu adalah organisasi siswa intrasekolah, maka itu adalah wadahnya, itu organisasinya atau pengorganisasiannya. Jadi di sini harus jelas pengorganisasiannya sehingga perencanaan atau planningnya bisa diarahkan kepada tujuan tertentu. Actuating atau pelaksanaan sebagaimana aksinya, bagaimana untuk melaksanakannya, bagaimana aksi atau action dari pelaku aktivitas organisasi tersebut. Kemudian terusnya controlling atau mengontrol, atau mengevaluasi apa saja aktivitas yang telah dilakukan, apa dampaknya, kemudian dilakukan dalam waktu jangka yang pendek atau jangka yang panjang. Apakah ini bisa berjalan dengan lancar? Ini diharapkan lebih baik. Jadi dalam mengontrol ini bisa mengevaluasi bagaimana baiknya atau bagaimana kesalahannya atau bagaimana dampaknya, dampak dari dampak baiknya atau dampak buruknya, sehingga bisa lebih diharapkan lebih baik. Dan terusnya leader. Leader ini adalah merupakan suatu pengetahuan atau pengalaman yang berbeda sebagaimana menentukan bagaimana berjalannya suatu organisasi. Jadi organisasi itu ada yang mengarahkannya, ada leadernya, mengarahkan, diarahkannya kemana, kemudian nanti tujuannya yang tadi direncanakannya adalah dapat tercapai atau tidak. Kemudian organisasi adalah seperti misalnya dalam suatu kapal. Kapal bisa berjalan untuk mencapai suatu tujuan tergantung kepada leadernya, tergantung kepada yang mengarahkannya. Di sini yang mengarahkannya adalah nahoda, tapi tidak bisa berjalan sendiri. Harus didukung dengan perangkat-perangkat lain, harus didukung dengan personal-personal lain, harus didukung dengan keahlian-keahlian lainnya. Yaitu harus dibantu oleh semua penunjangnya. Kalau misalnya di dalam kapal ini sebagai suatu organisasi, penunjangnya ada layarnya, kemudian ada nahodanya, itu untuk bersama-sama mensukseskan dalam mencapai suatu tujuan. Contoh lain yaitu dari potensi jadi kekuatan. Ini adalah digambarkan dalam sebuah sapu lidi. Sapu lidi ini adalah kalau kita tidak diikat bersama-sama, maka tidak akan berfungsi baik atau tidak akan berfungsi secara sepenuhnya. Tapi kalau sudah diikat dalam suatu ikatan bersama-sama dengan berbagai macam perilaku, berbagai macam disiplin ilmu, maka akan menjadi suatu ikatan yang mempunyai suatu kekuatan sehingga bisa berfungsi. Kemudian pembentukan tim yang solid. Yang pertama, dalam membentukan tim yang solid ini harus ada forming, penyesuaian. Penyesuaiannya seperti apa? Siapa yang ahli dalam kesekretariatan, dan siapa yang ahli dalam keuangan, siapa yang ahli dalam dokumen dan sebagainya, itu harus disesuaikan, mempunyai kualifikasi yang jelas. Storming, yang namanya organisasi tidak lepas dari masalah yang dihadapi. Ini masalah dalam suatu organisasi atau dalam manajemen organisasi itu tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi, apakah itu berdampak dari dampak organisasi tersebut ataupun dari dampak luarnya. Kemudian norming atau melewati permasalahan yang bisa diselesaikan. Ada beberapa hal yang bisa diselesaikan permasalahan dengan secara cepat, ada juga yang secara lambat atau perlu pembaharuan. Di sini adalah norming itu akan memisahkan permasalahan-permasalahan yang sudah bisa dilewati atau diselesaikan. Kemudian performing atau perbaikan-perbaikan. Nah, tadi dalam permasalahan itu
atau yang tim yang bermasalah itu harus bisa diperbaiki dari berbagai masalah menuju tujuan. Mungkin pendapat-pendapat dalam suatu organisasi itu dalam tim itu akan berbagai macam. Nah, disepakati dengan beberapa perbaikan, dengan beberapa penyatuan dalam masalah untuk menuju tujuannya supaya bisa masalah-masalahnya bisa diselesaikan dengan baik atau perencanaan-perencanaannya bisa diselesaikan. Yang seterusnya adalah empowering. Terjalinnya ikatan-ikatan yang baik dengan kerjasama yang baik pula. Di sini adalah suatu ikatan, suatu keluarga, suatu tim yang solid, yang bersatu dalam satu ikatan. Itu harus bekerja sama dengan baik pula. Kemudian karakteristik tim efektif. Tim efektif itu diefektifkan timnya, karakter tim itu harus diupayakan supaya lebih efektif. Contohnya yang pertama, ada prinsip tujuan dan sasaran, ada kepercayaan, ada keterbukaan, ada kerjasama dan komunikasi. Kerjasama dan komunikasi itu perlu di antara tim tersebut. Jangan sampai lepas dari komunikasi, jangan sampai lepas dari gagal pemahaman. Kemudian ada prosedur kerjanya, ini harus dijalani oleh semua tim atau semua yang termasuk tim di situ supaya lebih efektif. Maka laksanakan sesuai dengan prosedur kerja. Kemudian kepemimpinan harus memiliki tim atau memiliki rasa memiliki dari organisasi tersebut atau manajemen tersebut harus memiliki kepemimpinan, harus memiliki jiwa kepemimpinan atau memiliki leadership yang jelas. Kemudian review program ini harus terbuka dan diberikan keleluasaan kepada tim tersebut untuk mereview atau mengetahui, memahami dalam program tersebut. Kemudian yang ke-8 adalah pengembangan individu. Pengembangan individu itu terserah pada individunya, bisa mengembangkan diri sendiri, bisa mengembangkan secara organisasi dengan melaksanakan suatu pelatihan dan melaksanakan peninjauan atau studi banding. Itu pengembangan individunya, bisa secara individu, bisa secara tim. Kemudian ada hubungan antar individu. Hubungan antar individu itu dalam suatu tim yang dalam organisasi itu ada hubungan yang harus solid, yang harus jelas, harus baik dan sebagainya. Kemudian ada yang ke-10 adalah ikatan hati yang sinergis. Jadi memiliki perasaan yang sama. Itulah yang bisa dijelaskan dalam penjelasan seperti ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.